Johnny Asadoma, talenta, berkat, dan tanggung jawab. Ini sebuah kisah dari sisi lain kehidupan Johnny Asadoma. Bagaimana Johnny tertarik pada dunia tinju, menggelutinya dan menjadi seorang petinju tangguh yang berprestasi hingga Olimpiade di Los Angeles, serta perang batinnya untuk meraih cita-cita lewat pendidikan akabri. Johnny termotivasi untuk berlatih tinju ketika dirinya masih remaja. Saya ini dibesarkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kebetulan di lingkungan tempat tinggal saya itu, senior-senior saya banyak yang petinju. Ada beberapa sasana tinju di lingkungan tempat tinggal saya. Nah, karena itu saya sering melihat mereka berlatih, saya sering menonton mereka bertanding di tingkat lokal. Nah, di situ tumbuhlah minat dan kecintaan terhadap tinju. Johnny mengenang banyak pelatih pernah membimbingnya dalam latihan tinju, tetapi orang pertama yang melatihnya secara sungguh-sungguh adalah almarhum David Raja. Dari David, Johnny banyak mengetahui teknik-teknik dasar dalam bertinju. Johnny menceritakan, David Raja adalah seorang mantan petinju, mantan wasit tinju, dan salah seorang tokoh tinju Indonesia yang cukup disegani. Johnny Asadoma juga menceritakan tentang pengalaman pertamanya saat bertinju di atas ring. Umurnya baru 16 tahun saat itu. Lawan pertama yang dihadapinya bernama Reni Batu. Ia bertanding di kelas terbang ringan 48 kg. Ia menuturkan, saat itu banyak penonton yang membuat dirinya grogi sehingga melupakan semua teknik bertinju yang dipelajarinya. Akibatnya Johnny harus mengakui keunggulan lawan pertamanya itu. Ia kalah dalam pertandingan resmi pertamanya sebagai seorang petinju. Ketika ditanya soal petinju Indonesia yang menjadi lawan terberat yang pernah Johnny hadapi, Johnny tidak menegaskan siapa lawan terberatnya, tetapi ia menceritakan tentang petinju bernama Mika Tobing. Mika Tobing pernah mengalahkan Johnny dalam pertandingan di Surabaya pada tahun 1983, dan Johnny hanya mendapat medali perunggu. Johnny balas mengalahkan Mika pada pertandingan di PON tahun 1984 dan meraih medali emas. Karena karirnya yang terus menanjak di tingkat lokal, regional, dan nasional, Johnny mendapat perhatian dari pelatih-pelatih dan para pengurus tinju di pusat. Dirinya mulai selalu dipanggil sebagai wakil Indonesia pada berbagai kejuaraan tingkat internasional. Saya berhasil meraih medali emas pada SEA Games ke-12 tahun 83 di Singapura. Setelah SEA Games itu ada Piala Presiden. Saya mendapatkan medali emas dan itulah kualifikasi sehingga saya bisa mengikuti Olimpiade Los Angeles tahun 1984. Dalam Presiden Cup, Johnny berhasil mengalahkan petinju asing dari Kuwait, Australia, dan Korea. Khusus petinju dari Australia, cerita Johnny, ia adalah petinju yang istimewa karena mampu mengalahkan unggulan dari Indonesia saat itu, Mika Tobing. Ia mengenang saat melawan petinju Australia itu, dirinya dianggap underdog. Orang-orang berpikir ia pasti akan dikalahkan petinju Australia tersebut, tapi kenyataannya, Johnny berhasil menang angka mutlak dan maju ke babak semifinal. Di semifinal, Johnny menang atas petinju Korea dan lolos ke final. Saat final, ia mengalahkan petinju asal Nepal dan meraih medali emas. Itulah sepenggal kisah bagaimana Johnny bisa berprestasi hingga kejuaraan sekelas Olimpiade. Tetapi di balik kesuksesannya melenggang ke Olimpiade, Johnny mempunyai dilema tersendiri. Karena saat dirinya ditunjuk memperkuat kontingen tinju Indonesia ke Olimpiade, ia juga sedang dalam tahapan mengikuti tes akabri
dan telah lolos hingga tes tingkat pusat di Magelang. Johnny harus menentukan pilihannya karena baginya Akabri adalah cita-cita masa depannya, tetapi membela Indonesia pada hajatan olahraga sebesar Olimpiade juga sebuah kesempatan dan kehormatan yang mungkin sulit untuk terulang lagi. Akhirnya Johnny memutuskan untuk mengikuti Olimpiade dan menunda tes masuk Akabri dengan pertimbangan bahwa dirinya saat itu baru berusia 18 tahun dan masih mempunyai kesempatan 3 kali lagi untuk mengikuti tes masuk Akabri. Setelah Olimpiade dan kembali ke tanah air, Johnny langsung berpikir untuk mengikuti tes masuk Akabri lagi dan bertekad untuk berhenti dari dunia tinju. Secara bulat tekad saya berhenti tinju dan saya mendaftar lagi di Akademi Kepolisian. Dan syukur saya bisa lulus dalam setiap proses seleksi, kemudian saya bisa mengenyam pendidikan di Akademi Kepolisian Semarang. Kisah saat mengarungi jalan hidupnya sebagai seorang anggota kepolisian sangat indah. Johnny menjadi seorang polisi yang berprestasi. Banyak jabatan-jabatan penting dan strategis di Korps Kepolisian Indonesia telah ia tempati. Pangkat tertinggi sebagai seorang polisi pun telah ia raih. Salah satu yang menjadi kebanggaan, kepuasan sekaligus tanggung jawab terbesar dari Johnny Asadoma dalam karir kepolisiannya adalah ketika dirinya dapat melayani seluruh saudara-saudaranya di daerah tercintanya Nusa Tenggara Timur sebagai seorang Kapolda. Keinginan Johnny Asadoma untuk melayani masyarakat di Nusa Tenggara Timur tidak surut saat dirinya mengakhiri karir kepolisian. Ia bertekad untuk tetap dapat melayani segenap masyarakat di Nusa Tenggara Timur dari jalur politik. Johnny Asadoma telah resmi mendeklarasikan dirinya sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Kisah yang sangat luar biasa dari Irjen Pol Drs Johannes Asadoma SIK, Menhum, seorang yang tahu bertanggung jawab terhadap talenta dan berkat yang dianugerahkan Tuhan kepada dirinya. Tulis komentar Anda pada kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu terus mendapatkan info tentang konten-konten menarik lainnya.